Baby Twins Benar, Chapter 22. Sayang, tunggu, ganti baju dulu, teriak Freya memanggil sang gadis. Nanti aja mam di kolam renang, balas gadis kecil itu. Fiona melangkahkan kaki mungilnya dengan cepat, keluar kamar tanpa mengganti pakaiannya. Gadis kecil itu sudah tidak sabar ingin segera menuju ke kolam renang. Meski pada dasarnya, ia sama sekali tidak tahu berenang. Leo nyusul adik ya mam, ucapnya kepada sang mami yang masih sibuk mencari pakaian renang untuk Fiona. Sedangkan Filio sendiri sudah terlihat keren dengan pakaian renangnya yang telah dibelikan oleh Maret. Iya sayang, jangan biarkan adik turun dulu ya, pinta Freya kepada anak lelakinya tersebut. Filio melangkah setelah menyanggupi permintaan Freya sebelum kemudian memanggil mami angkatnya. Lelaki kecil itu tampak begitu antusias karena telah dijanji oleh Maret untuk diajarkan berenang. Fiona lebih dulu tiba di dekat kolam renang. Wajah gadis itu berbinar saat melihat siapa yang ada di sana. Nenek, kakek, teriaknya. Kalian? Balas Keisha. Keisha, Jordan, Vero, dan Max yang mendengarkan suara itu langsung beralih, menatap anak kecil yang sedang berlari ke arah mereka. Fiona, kamu di sini sayang? Datang sama siapa? Keisha langsung menurunkan tubuhnya, bersejajar dengan Fiona, mengusap rambut panjang Fiona dengan penuh kelembutan. Datang sama kakak dan mami, balasnya dengan riang. Ada Daddy. Fiona langsung meninggalkan Keisha dan berlari ke arah Vero. Daddy. Panggil Fiona seraya menarik-narik baju Vero. Wajahnya dia angkat guna melihat lelaki yang selalu dipanggilnya Daddy. Vero tak menanggapi Fiona. Lelaki itu justru terlihat sedang mematung dengan mimik wajah yang terkejut. Matanya memerah dan melebar. Bibirnya sedikit terbuka menatap seseorang yang berjalan bersama Maret dari arah depan. Sekarang kamu bisa lihat sendiri. Apa kamu masih bisa menyangkalinya jika dia bukan anakmu? Tutur Max menepuk bahu Vero. Vero menatap sekilas Max, lalu menatap kedua orang tuanya dengan mata yang berkaca-kaca. Dia sangat mirip denganku, cicit Vero. Pria itu merasa seluruh tubuhnya terasa lemas, tak bertenaga, debaran jantungnya bahkan tak terkendali. Benar kata saudaranya, tanpa melakukan tes DNA pun semua yang melihat Filio sudah pasti bisa menebak kalau bocah itu adalah warna presdir tersebut. Mereka seperti saudara kembar, dimulai dari alis, mata, hidung, garis wajah, semuanya sama. Apakah benar dia punya anak kembar dari kejadian kelam 55 tahun yang lalu? Kalau memang iya, betapa menyesalnya dirinya karena tidak menemukan ibu dari anak kembarnya dari awal. Hingga ia tidak bisa bertanggung jawab dan menjaga ibu mereka dan merawat anak-anak sedari kecil. Kenapa baru sekarang aku bertemu mereka? Brengsek kamu Vero. Umpatnya di dalam hati, yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Air mata pria itu telah luruh tanpa permisi. Sama halnya dengan Vero, Filio meremas tangan Maret kuat saat melihat Vero. Daddy, cicitnya. Aksi tadi itu cukup berlangsung cukup lama. Keisha dan lainnya pun tidak bersuara. Daddy, panggil Fiona kembali. Setelah beberapa kali tidak mendapatkan jawaban, gadis kecil itu menurunkan tangannya sangat pelan, lalu mundur perlahan. Air matanya telah menganak sungai membasahi wajah cantiknya. Wah kakak. Lamunan semua orang di sana buyar saat Fiona berlari sambil menangis ke arah Filio dan memeluk kakaknya tersebut.
Kak Leo itu Dedi? Jari telunjuk kecilnya mengarah langsung ke Vero. Filio pun kembali menatap Vero sekilas. Tapi Dedi jahat, Kak. Dedi sepertinya tidak mau punya anak seperti kita. Apa karena Vio nakal ya, Kak? Tangis gadis kecil itu semakin menjadi-jadi dan tanpa dibuat-buat. Seolah-olah dia sangat yakin jika Vero memang adalah Dedi mereka. Keisha tersentak dan langsung berjalan cepat ke cucu mereka, yang sepertinya sudah salah paham. Sayang, cucu cantik nenek gak boleh nangis. Bujuk Keisha mengelus rambut Fiona yang telah tergerai. Maret hanya diam menyaksikan tanpa berani ikut campur. Biarkan keluarga ini sendiri yang secara perlahan memberikan pengertian kepada si kecil itu. Filio melerai pelukannya kemudian menghapus air mata adiknya tanpa bersuara. Fiona menarik ulur sesuatu yang selalu ingin keluar dari hidungnya. Perlahan menoleh ke Keisha. Fiona kalian nek, makanya Dedi gak suka sama Vio. Ucapnya masih bersedih. Kok Vio ngomong kayak gitu sih? Vio gak nakal kok. Tapi Dedi gak suka sama Vio. Dia gak mau ngomong sama Vio. Dedi juga gak mau gendong dan peluk Vio seperti teman-teman Vio. Mereka selalu dipeluk terus dicium sama Dedinya. Wah, Vio janji gak nakal lagi deh, Nek. Laju air mata Fiona kembali mengeras. Keisha langsung menatap horor Vero yang masih berdiri seperti orang bodoh yang tidak bisa melakukan apapun. Vero, tegur Jordan sedikit keras. Lelaki parubaya itu merasa tangannya sudah gatal ingin memukul kepala putranya itu. Max pun berinisiatif menyenggol lengan Vero agar saudaranya itu sadar dari lamunannya. Vero tersentak. Ia menghapus air matanya, mengambil nafas sebelum kemudian melangkah sangat pelan ke arah dua bocah kecil yang terlihat begitu saling menyayangi. Fiona, panggil pelan Vero. Dirinya merasa sangat canggung apalagi saat melihat tatapan Filio. Vero berlutut di tanah setelah Keisha beranjak, lalu menyentuh kepala Fiona. Bukannya senang, gadis kecil itu malah tambah menangis. Tangan mungilnya silih berganti menghapus air matanya yang entah kenapa tidak mau berhenti. Fiona gak nakal kok sayang. Vero membelai lembut rambut Fiona berulang kali. Hingga gadis kecil itu baru mau menatapnya. Vero tidak tahu harus melakukan apa. Sebelumnya ia tidak pernah berhadapan dengan anak kecil. Tapi jika benar kedua bocah ini anak kandungnya, mungkin mulai dari sekarang, ia harus belajar untuk menangani anak kecil. Dedi minta maaf ya. Vero dengan canggung menyebut dirinya sebagai Dedi. Alasan utamanya saat ini adalah untuk menenangkan gadis kecil itu. Persoalan benar atau tidaknya, nanti ia pikirkan kembali. Dedi tadi sempat syok saat melihat kakak Leo yang begitu mirip dengan Dedi. Jadi Dedi gak dengar Fiona ngomong. Vio mau kan maafin Dedi? Bujuk Vero yang sangat lembut. Seumur-umur baru kali ini pria itu berbicara dengan sangat lembut. Selembut sutra. Fiona menatap lekat Vero, masih dengan wajah sendunya. Fiona maafin Dedi, tapi Vio mau gendong sama Dedi. Boleh nggak? Vero merasa dadanya seperti diremas-remas mendengarkan permintaan Fiona. Permintaan yang terdengar sepele namun pasti sangat berarti untuk gadis kecil itu. Kalau benar ini anakmu, kau adalah Dedi yang paling tidak berguna, Vero. Umpatnya sekali lagi kepada dirinya. Vero tersenyum. Boleh, Vio mau digendong seharian pun boleh. Sini, Dedi gendong. Ucapan Vero seperti angin segar di telinga Fiona. Wajah gadis kecil itu sontak berseri-seri, seraya mengangkat kedua tangannya.
Vero dengan sigap meraih tubuh mungil itu. Refleks juga ia melayangkan kecupan di pipi gembul Fiona. Hingga anak itu tersenyum semakin melebar. Ye, Fiona digendong sama Daddy. Teriaknya riang. Keisha dan Jordan saling pandang kemudian tersenyum. Berharap masalah ini cepat menemukan titik terang, agar mereka akan secepatnya berkumpul seperti ini. Vero sekilas menatap Maret lalu menatap Filio. Vero mengulurkan tangannya tepat di depan Filio, membuat bocah lelaki yang terlihat sangat tegar itu menatapnya heran. Jalan-jalan sama Daddy mau? Ungkap Vero canggung. Filio tersentak. Matanya menatap lekat Vero lalu melihat ke Maret. Bermaksud meminta pendapat Mami angkatnya. Setelah mendapatkan anggukan dari Maret, Filio masih terdiam. Mami tidak akan marah kan kalau kami bersama Daddy? Batin pria kecil itu. Karena Filio tahu bahwa pria inilah yang selalu membuat maminya bersedih selama ini. Tapi Leo juga kangen sama Daddy. Sambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.